saluran channel Naisah Boy. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan contoh soal dari materi turunan fungsi trigonometri. Ya, baik, kita akan melanjutkan untuk bentuk-bentuk fungsi. Yang pertama adalah ini ya, bentuk fungsi jika ada y sama dengan sinus pangkat n dari fungsi ux. Nah, kemudian atau yang lain bisa juga fungsinya dalam kosinus ya, pangkat n ux. Dan seterusnya, ini maksudnya bisa aja bukan hanya sinus pangkat n ya dari ux, kosinus pangkat n ux, ataupun bisa juga tangen pangkat n ux, sekan pangkat n, kosekan pangkat n, dan kotangen pangkat n. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian menemukan bentuk-bentuk fungsi seperti ini, maka solusinya adalah dengan aturan rantai seperti ini atau aturan berantai. Ya, sebenarnya sudah dibahas pada contoh-contoh soal sebelumnya. Nah, baik, Ibu ulas kembali. Jika ada suatu fungsi y sama dengan f, u, variabelnya adalah u, kemudian fungsi u ini sama dengan gx, maka jika ada fungsi y sama dengan hx, hx ini bisa diperoleh dari f gx ya, berarti f u, u-nya adalah gx, jadi kalau digabung f gx. Oleh karena itu turunannya adalah kalau fungsi awalnya berarti turunannya adalah y aksen. Turunan hx ya berarti h aksen sama dengan, nah maka caranya adalah pertama, nah yang ini diturunkan terlebih dahulu ya, gx turunannya, nah ini g aksen x setelah diturunkan, jadi fungsi di dalam fungsi ini diturunkan, baru fungsi ini diturunkan, jadi f aksen gx. Atau sebenarnya kalian bisa juga dengan menggunakan notasi Leibniz ya. Nih, kalau menggunakan notasi Leibniz seperti ini, dy dx. Nah, jadi dari sini ya, dari fungsi y ini turunan y terhadap x, maka dinotasikan dy dx ini artinya adalah turunan fungsi y terhadap variabel x. Kita mulai menurunkan dy du dulu ya. Jadi variabel u, fungsi y terhadap variabel u, baru menurunkan fungsi u terhadap variabel x. Bisa juga seperti ini, kemudian dikalikan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami untuk aturan rantainya. Mungkin akan lebih jelas lagi kita sambil membahas contoh soal ya. Ibu lanjut untuk membahas contoh soal yang ke-6 ya, lanjutan dari minggu kemarin. Contoh ke-5, ini contoh ke-6 berarti ya. Nah, untuk contoh ke-6 ini kalian perhatikan di situ, turunkanlah fungsi fx sama dengan sinus 2x derajat terhadap variabel x. Nah, gimana solusinya ini? Nah, kalian perlu hati-hati di sini dalam penurunan sudutnya itu tidak boleh dalam derajat, nggak boleh, harus dalam radian. Jadi untuk penulisan sudut harus dalam radian, dalam turunan ya. Ya, kalau misalnya soalnya hanya fx sama dengan sinus 2x tanpa derajat, ini berarti sudah dalam radian. Oleh karena itu, jika ditanyakan berapakah turunannya, maka tinggal kamu tulis f aksen x, turunan dari sudut 2x turunannya 2, sinus turunannya kosinus, sudutnya kembali lagi menjadi 2x. Ini jawabannya. Kalau misalnya 2x nya ini sudah dalam radian. Nah, masalahnya ini dalam derajat. Lalu bagaimana solusinya? Nah, kalau dalam derajat, maka solusinya adalah kamu harus mengubah dulu derajatnya dalam radian. Berarti fx sama dengan sinus
2x derajat itu 2x derajat itu berapa radian? Gimana caranya? Berarti rumusnya adalah 2x dibagi berapa? Dibagi 180 derajat dikali pi. Itu caranya ya. Jadi kalau mau dalam radian adalah tinggal sudut yang ada di soal dibagi 180 derajat dikali pi. Maka ini satuannya berubah menjadi radian ya. Oleh karena itu ini derajatnya berarti hilang ya. Berarti tinggal 2 dibagi 180 berarti berapa? X per 90 derajat ya kali pi rad. Atau lebih enak x-nya tulis sebelah sini. Jadi pi per 90 x radian. Nah ini sudutnya jadi ini ya. Nah oleh karena itu soal yang tadinya sinus 2x derajat kita ubah dulu menjadi sinus 2x derajat, kita ganti menjadi pi per 90x. Radiannya nggak usah ditulis ya. Jadi langsung diubah menjadi pi per 90x. Nah ini. Lalu bagaimana turunannya? Maka f aksen x-nya adalah seperti biasa ya, kalau sudah sampai sini tinggal sudutnya pi per 90x. Berarti turunannya adalah pi per 90. Jangan pakai derajat ya, karena ini bukan dalam derajat tapi dalam radian. Pi per 90 turunannya sudah, sekarang turun dari sin. Sinus turunannya adalah kosinus. Sudutnya kita tulis kembali. Sudutnya adalah pi per 90 x. Nah, sudah selesai ini jawabannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Baik, kita lanjut lagi pada pembahasan contoh soal yang ketujuh ya. Turunkanlah setiap ekspresi di bawah ini terhadap variabel x. Nah, untuk yang pertama ini adalah fx sama dengan kosinus pangkat 5 dari x. Turunkanlah, berarti turunan pertamanya ya. Turunan pertamanya adalah, to the point saja langsung. Seperti yang Ibu pernah bahas kemarin ya. Atau yang tadi sudah dihapus ya pakai aturan berantai. Pertama adalah turunan sudut. Jadi yang pertama adalah ini sudut ya, diturunkan. Setelah sudah selesai ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua pangkatnya, turunan pangkatnya langkah yang kedua. Baru kalau sudah turunan dari fungsi trigononya sendiri. Ini yang ketiga ya, langkah ketiga itu. Oke, yang pertama, karena sudutnya X turunannya 1, nggak usah ditulis ya. Langsung turunan pangkat 5, berarti namanya juga pangkat ya, sama seperti fungsi aljabar. Pangkatnya jadi pengali ke depan. Kemudian fungsi awalnya yaitu kosinus X, kita tulis kembali. Kosinus, semua pangkatnya tadinya 5 turun ya. N-1 berarti 5 kurang 1, 4. Sudutnya X. Nah, baru kalau sudah selesai, tahap yang ketiga adalah turunan dari kosinusnya sendiri, yaitu negatif sinus X ya. Nah, untuk turunan trigono, pangkatnya jangan dibawa-bawa lagi ya, sudah terbawa di sini. Jadi di sini jangan ditulis lagi pangkatnya. Cukup turunan cos adalah negatif sin. Nah, oleh karena itu ini diselesaikan ya, 5 dikali negatif 1 kan bisa. 5 dikali negatif 1 adalah negatif 5. Kalikan dengan kosinus pangkat 4x kali sinus x. Nah, inilah jawabannya ya. Pilih kalau soalnya pilihan ganda ada jawabannya. Terus bagaimana kalau tidak ada jawabannya? Nah, kalau tidak ada jawabannya, biasanya itu digabung dengan sudut ganda ya. Jadi kalau misalnya ada bentuk 2 kali sinus x kali kosinus x, maka ini bisa menjadi bentuk sinus 2x. Nah, ini pun sama ya, bisa diubah menjadi bentuk seperti ini dengan cara memunculkan, ini kan min 5 ya, berarti min 5 ditulis
harus ada angka 2 sin x cosinus x. Sin ada, cosinus ada, berarti cosinus yang tadinya pangkat 4 menjadi pangkat 3x. Karena semuanya ada 4, maka kita tulis sekali lagi sinus x. Yang ini ya, yang cosinus x kita tulis sekali lagi nih, cos pangkat 3x. Supaya tetap 4, berarti di sini cosinus x pangkat 3 tambah pangkat 1 berarti jadi pangkat 4. Harus ada angka 2-nya, berarti tinggal disimpan di sini kali 2 ya. Tuh. 2 ini kan awalnya kalau dikaliin min 5 kali 2 10. Supaya 2 ini tetap tidak ada, maka min 5-nya tinggal dibagi 2. Karena sebenarnya 2 bagi 2 itu habis ya. Jadi tidak mengubah bentuk akhir yang di atas ini. Nah, oleh karena itu nanti bentuk yang ini segini ini berubah menjadi sinus 2x. Nah, oleh karena itu nanti hasil akhirnya min 5. Ya baik, jadi bentuk akhirnya adalah ini, jadi min 5/2 cosinus pangkat 3x, kemudian 2 sin x kali cosinus x-nya diubah menjadi sinus 2x. Nah, jadi pilih ini ya, kalau misalnya jawaban yang seperti ini tidak ada, kalau soal bilang ganda berarti pilih yang ini jawabannya. Baik, kita lanjut ya, bahas contoh soal yang B. Yang mana fungsinya gx sama dengan 5 kali sin pangkat 3 4x. Seperti yang Ibu bilang kemarin ya, tahapannya adalah turunan sudut. Nah, ini sudutnya ya, ini tahapan yang pertama. Kemudian turunan dari pangkatnya, ini ya tahap yang kedua. Baru terakhir turunan dari fungsi trigonometrinya itu sendiri, ini tahap yang ketiga. Nah, oleh karena itu untuk menurunkan G ini ya, berarti solusinya adalah G aksen X sama dengan, karena 5 ini hanya koefisien ya, tinggal ditulis kembali 5 kali turunan dari sudutnya 4x, berarti sudutnya adalah turunannya 4x adalah 4 ya. Kemudian turunan dari pangkatnya pangkat 3, yang kedua kan turunan pangkat ya, berarti pangkatnya tinggal menjadi pengali ya, 3 kali, kemudian fungsi sinusnya kita tulis kembali dengan catatan pangkatnya turun 1 ya, tadinya 3 menjadi 2. Sudutnya kita tulis yaitu 4x. Selanjutnya baru turunan dari sinusnya itu sendiri. Apa turunan sinus? Ya, turunan sinus adalah kosinus ya. Kosinus sudutnya tetap ya, 4x. Pangkatnya jangan ditulis lagi ya, karena pangkatnya sudah diturunkan secara khusus di sini. Jadi pangkatnya sudah diturunkan di sini, ini hasil yang pangkat ya. Jadi ini hanya turunan trigonometri yang ini. Nah, karena ini masih bisa dihitung ya, maka kalian hitung lagi. Jadi G aksen X adalah, tinggal dikalikan 5 kali 4 kali 3 20 kali 3 ya, 60 sinus kuadrat 4x kali kosinus 4x. Nah, kalau misalnya soal pilihan ganda ada jawabannya, silakan dipilih ya. Nah, namun ada kalanya kalau jawaban seperti ini, kalau soal pilihan ganda tidak ada di pilihan ya. Maka kalau misalnya tidak ada di pilihan ganda, maka kamu harus ingat kembali dengan rumus sudut ganda ya. Rumus sudut ganda itu yang kemarin sudah Ibu tulis, bahwa untuk sinus 2x ini kalau dijabarkan menjadi 2 kali sinus x kali kosinus x. Jadi asal sudutnya di sini sama-sama x, ada pengali 2, di sini muncul sin x kali kosinus x, maka akan menjadi sinus 2x. Nah, ini pun sama bisa diatur nih, lihat sudutnya sama-sama 4x. Kemudian 2 juga bisa dikondisikan dari 60 ya. 60 itu berarti 30 dikali 2 sinus kuadrat ya, berarti kita pisahkan sinus 4x kali sinus 4x, nah ini kan kuadrat ya, dikali kosinus 4x. 30
30 itu kali 2 ya, supaya jadi 60. Jadi 30 kali 2 ya. Nah dari sini maka 2 digabung sama ini ya. Nah ini menjadi 30 sinus 4x. Nah yang ini ya, 2 sin x kali kosinus x-nya adalah sin 2 dari sudutnya 4x ya, karena sudutnya 4x berarti 2 kali 4x. Sehingga hasil akhirnya adalah 30 kali sinus 4x kali sinus 8x. Nah, jadi kalau misalnya soal bilangan ganda tidak ada pilihan yang di atas ini, maka pilih yang seperti ini. Lanjut ke contoh 8 ya. Contoh soal yang ke-8. Ya, misalnya untuk poin yang pertama ya. Ini soalnya tentunya sama ya. Tentukan turunan dari tiap fungsi-fungsi berikut ya. Nah ini fungsinya fx sama dengan dalam kurung sinus x ditambah cosinus x kuadrat. Nah bagaimana cara menurunkan fungsi seperti ini? Nah sebenarnya caranya adalah bisa kamu mengkuadratkan terlebih dahulu ya, baru diturunkan. Nah karena kita sudah belajar aturan berantai, maka caranya adalah jadi turunannya bisa langsung ya. Nah karena di sini fungsi trigonometrinya dipangkatkan 2, maka pertama adalah turunan pangkat. Berarti 2 fungsinya adalah sinus x ditambah cosinus x pangkat 2, karena sudah diturunkan ya, berarti jadi pangkat 1. Pangkat 1 tidak usah ditulis. Nah kalau turunan pangkat sudah selesai, baru turunan dari fungsi yang ini ya. Nah ini. Nah ini solusi yang bawah ya. Kali turunan fungsinya, yaitu tinggal turunan sinus adalah iya cosinus x. Kemudian ditambah turunan cosinus apa? Negatif ya, ditambah negatif berarti min ya, min sinus x. Nah udah tinggal dikalikan. Nah di sini supaya sama-sama posisinya cos dulu ya, kita ubah dulu nih. Ini cosinus x ditambah sinus x dikali cosinus x min sinus x, sehingga hasilnya adalah 2 kali, tinggal cos kali cos ya, berapa? Cosinus kuadrat x. Karena di sini sekawan ya, plus kali min cukup depan kali depan ya. Kemudian belakang kali belakang, plus kali min ya, berarti min sinus kuadrat x. Nah dan ini adalah rumus sudut ganda ya. Jadi kalau ada cosinus kuadrat x dikurangi sinus kuadrat x, ini sama aja dengan cosinus 2x. Sehingga turunan dari soal ini ya ada menjadi 2 kali cosinus 2x. Nah sudah selesai ini jawabannya. Poin yang B ya, Ibu bedakan sedikit nih perintah soalnya. Tentukan ddx dari, nah kalau misalnya ada simbol ddx, ini dibacanya walaupun tulisannya dy per dx, dibacanya dy dx ya. Ini artinya adalah simbol dari turunan pertama dari fungsi y terhadap variabel x. Jadi adalah notasi lain ya dari turunan. Tentukan ddx dari, nah ini soalnya dalam fungsi y sama dengan pembagian bentuknya ya, kotangan dari sudut x kuadrat ditambah 2 dibagi oleh sekan dari sudut yang sama ya, yaitu x kuadrat ditambah 2. Nah bagaimana solusi untuk soal ini ya? Solusinya
Nah, ini sama aja seperti yang kemarin sudah dibahas. Kalau bentuknya pembagian, maka kamu boleh menganggap di atas sebagai fungsi U, yang penyebut atau pembilang. Ini pembilang ya, ini pembilang. Ini penyebut adalah fungsi V. Nah, kamu bisa menulis sebagai fungsi U dan fungsi V ya. Yang mana nantinya kalau bentuknya pembagian seperti ini, maka kamu harus menggunakan rumus turunan. Karena di sini perintahnya dy dx, berarti kamu tulis dy per dx sebagai sama ya rumusnya kayak kemarin. Turunannya ya, kalau u per v itu adalah u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Nah, oleh karena itu supaya lebih enak kita tulis ya, u-nya itu ini ya. Berarti u itu adalah kotangan x kuadrat ditambah 2. Karena kita butuh turunannya, maka turunan u adalah u aksen ya. Tinggal sebelum turunan kotan sudutnya dulu, turunan sudutnya dulu nih. X kuadrat ditambah 2, turunkan. X kuadrat turunannya iya 2x ya. 2 turunannya 0. Jadi nggak usah tulis ya, 2x saja. Langsung turunan dari kotangan. Kotangan turunannya ya min kosekan ya. Minnya ibu tulis di depan sini, min kosekan kuadrat ya. Jangan lupa sudutnya adalah x kuadrat plus 2. Ya, selanjutnya untuk V ya, ini V-nya. V-nya adalah sekan dari sudut x kuadrat plus 2. Maka turunan dari V adalah turunan sudutnya dulu ya. Turunan sudutnya dulu berarti sama kayak tadi. Turunan dari x kuadrat ditambah 2. Kita mulai dari turunan dari x kuadrat. Apa turunannya? 2x ya. Kemudian ditambah turun dari 2, 0. Tambah 0 nggak usah ditulis. Baru turunan dari sekan. Sekan turunannya apa? Iya, sekan yang muncul kembali ya. Kemudian dikali dengan tangan ya, jangan lupa dikali dengan tangannya. Sudutnya jangan lupa, ini sudutnya ya. Ditulis kembali sudutnya, yaitu sesuai dengan soal x kuadrat ditambah 2. Ini pun sama ya, x kuadrat ditambah 2. Nah, kita sudah dapat ya V dan turunan V-nya, sehingga kita bisa langsung ke rumus ini ya, dimasukkan ke rumus ini. Nah, dari situ maka dy dx sama dengan u aksen V ya, berarti u aksen itu ini, u aksennya adalah min 2x kali kosekan kuadrat dari sudut x kuadrat plus 2 kali V ya, kali sekan, ini V nya nih, x kuadrat plus 2 dikurangi ya, mohon maaf ya ini terlalu panjang seperti biasa nih menulisnya. Kita menulisnya perbagian saja ya. Kita mulai dari mencari hasil dari perkalian u aksen kali V. Pertama, karena disitu ada perhitungan u aksen kali V, berarti u aksennya tinggal ditulis kembali. U aksennya adalah min 2x dikali kosekan kuadrat dari x kuadrat plus 2 dikalikan dengan V. V-nya adalah sekan dari x kuadrat plus 2. Nah, tinggal dihitung ya. Jadi kalau dikalikan berapa nih hasilnya? Min 2x. Di sini tidak ada koefisien yang lain, berarti ditulis tetap min 2x. Tinggal dikalikan aja, karena di sini tidak ada yang bisa dikalikan ya.
kosekan kuadrat, walaupun sudutnya sama ya, ini sekan jadi nggak bisa diapa-apain, tinggal kamu tulis kembali saja. Sudah tidak bisa diapa-apain ya, jadi tinggal ditulis kembali min 2x kali kosekan kuadrat x kuadrat ditambah 2 kali sekan dari x kuadrat ditambah 2. Sekali lagi ini sudah tidak bisa diapa-apain ya. Tinggal kita lanjut untuk perhitungan yang ini ya, U V aksen ya, maksudnya U V aksen. Jadi sekali lagi karena ini terlalu panjang maka ibu pisahkan nulisnya U kali V aksen. Tinggal disalin ya, U-nya adalah kotangan. Ibu tulis kot aja deh, kotangan dari x kuadrat plus 2 kali V aksen nih, V aksennya ya. V aksennya adalah 2x dikali sekan x kuadrat plus 2 kali tangan x kuadrat plus 2. Nah tinggal dihitung. Nah kalau ini ada yang bisa digabung nggak? Kamu lihat sini sudutnya sama semua ya. Sudutnya sama semua. Ini ya sudutnya. Kemudian di sini ada tangan. Ini tangan ya. Ada tangan. Ada kotangan dengan sudut yang sama. Nah ini kalau dikalikan hasilnya pasti 1 ya. Jadi kalau sudutnya sama, x kuadrat tambah 2 ini juga x kuadrat tambah 2, kotangan kali tangan. Karena dia berkebalikan ya, maka hasilnya adalah berapa? Kotangan itu kan sepertangan ya, berarti tangan dibagi tangan habis ya. Berarti 1 dikalikan dengan ini sisanya ya, 2x. Berarti 1, satunya nggak usah ibu tulis nih, jadi langsung kamu hasil akhirnya dia ini ya hasilnya ya, nih. Karena ini habis ya. Nah biar nggak bingung ya ibu coret nih, karena ini habis hasilnya 1 ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 2x kali sekan x kuadrat plus 2. Nah ini hasil akhir dari U V aksen. Baru kita kembali lagi ke dy dx. Berarti dy dx nya adalah, karena rumusnya itu tadi ini ya, U aksen V nya ini hasil akhirnya nih min 2x kosekan kuadrat x kuadrat plus 2 kali sekan x kuadrat plus 2 dikurangi U V aksen ini ya hasil akhirnya ya, yaitu 2x kali sekan x kuadrat plus 2 dibagi V, rumus ini ya, dibagi V kuadrat. V-nya adalah ini ya, dibagi V, V-nya adalah sekan dalam sudut x kuadrat plus 2, karena V kuadrat berarti ini dikuadratkan. Nah sampai sini sebenarnya sudah selesai ini. Cuma kalau kamu perhatikan pada pembilang ini punya unsur yang sama ya. Apa yang samanya nih? Sama-sama punya min 2x. Ini juga ada min 2x. Ada sekan. Ini juga ada sekan. Nah ini bisa difaktorkan berarti ya. Berarti min 2x. Jadi sekali lagi ini ada yang sama ya. Sama-sama punya min 2x. Dan sama-sama punya sekan dalam sudut x kuadrat plus 2. Oleh karena itu difaktorkan min 2x kali sekan x kuadrat plus 2. Dikeluarkan ya. Berarti kali. Nah, jadi karena punya kesamaan ini dikeluarkan, berarti yang sebelah sini suku pertama ini ya. Berarti ini sudah keluar, berarti ini yang belum keluar ya. Nih. Jadi kamu tinggal menulis yang ini. Nah, ditulis yang ini sebagai kosekan kuadrat x kuadrat plus 2. Nah sementara yang ini sudah keluar semua sini. Karena sudah keluar semua berarti ini min juga sudah keluar ya, berarti ditambah minnya sudah keluar sebagai negatif di sini. Berarti ditambah 1.
Nah, ini kurungnya dibedakan ya. Nah, ini. Nah, baru di sini dibagi oleh sekan kuadrat X kuadrat plus 2. Nah, baik, di sini kan kelihatan ya, di pembilang ada perkalian ya. Jadi sebelah sini ya, ini perkalian dengan sini, ada pembagian. Kemudian ada unsur yang sama. Di sini apa yang sama? Sekan dari X kuadrat plus 2. Ini juga ada sekan kuadrat X kuadrat plus 2. Nah, berarti sekannya di kuadrat ini 1, berarti coret 1 ya. Nah, ini ibu coret 1 ini maksudnya untuk menandai saja bahwa ini sudah habis ya. Sudah habis. Nah, dengan ini nih, jadi ini pangkatnya tadinya 2 jadi pangkat 1. Nah, berarti hasil akhir dari turunan Y ini ya, atau DDX-nya adalah, ya udah berarti tinggal ditulis lagi min 2X karena sudah tercoret. Min 2X kalikan sama ini langsung ya. Kali kosekan kuadrat X kuadrat plus 2 ditambah 1 dibagi tercoret 1 ya, jadi pangkatnya tinggal pangkat 1 tidak usah ditulis ya, dibagi sekan dari X kuadrat plus 2. Nah, udah selesai sampai sini, udah nggak bisa diapa-apain ya. Jadi ini hasil akhir dari soal Y tadi ya. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya.